Perkenalkan, nama saya Ryan Agus Altofian, absen 25, akan menjelaskan slide 3 dan 4. Nama saya Safadia Ramani, absen 15. Saya akan menjelaskan slide kelima dan keenam. Nama saya Nabila Zafira Damayanti, absen 18. Saya akan menjelaskan slide ke-7. Saya Siti Kurnia Nanda Yuniar, absen 30, ingin menjelaskan slide 8 dan 9. Nama saya Muhammad Wahyu Dwi Saputra, absen 17. Saya akan menjelaskan slide ke-10 dan ke-11. Perkenalkan, nama saya Talida Gracia Bintang Merina, absen 31, akan menjelaskan slide 12 dan 13. Pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian bank syariah dan asuransi syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan adil wa tawazun, kemaslahatan, maslahah, universalisme, alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Undang-Undang Perbankan Syariah mengharamkan bank syariah untuk menjalankan sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazhir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakil. Selanjutnya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi syariah hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Dalil hadis riba terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Selanjutnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Hadis riba. Ada dua hadis yang akan saya jelaskan. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memakan riba, pencatat riba, dan dua orang saksinya. Beliau mengatakan, mereka semua itu sama dalam melakukan yang haram. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Lalu hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan yang terakhir adalah menuduh zina. Hadis riwayat muttafaq alaih. Macam-macam bank syariah. Yang pertama, Bank BRI Syariah. Yang kedua, Bank BNI Syariah. Yang ketiga, Bank Mega Syariah. Yang keempat,
BCA Syariah. Yang kelima, Bank Syariah Bukopin. Yang keenam, BJB Syariah. Yang ketujuh, BTPN Syariah. Yang kedelapan, Bank Panin Syariah. Macam-macam asuransi syariah. Yang pertama, asuransi takaful. Yang kedua, Allianz Syariah atau Alisya. Yang ketiga, Prudential Syariah. Yang keempat, asuransi syariah Manulife. Yang kelima, asuransi syariah Ayah. Yang keenam, asuransi Sinarmas Syariah. Yang ketujuh, asuransi Bumi Putra Syariah. Yang kedelapan, asuransi syariah Panin. Bank Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Asuransi syariah bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Manfaat bank dan asuransi syariah adalah 1. Tidak ada dana yang hangus. 2. Transparansi yang terjaga. 3. Jauh dari riba. 4. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Lalu kelima, proteksi yang tidak berubah. Lalu keenam, memiliki kemungkinan double claim. Hikmah kita mempelajari materi bank syariah dan juga asuransi syariah ada beberapa, yaitu 1. Menambah wawasan mengenai bank syariah dan juga asuransi syariah. Yang kedua, mempermudah kita apabila melakukan transaksi di bank syariah. Yang ketiga, mempermudah kita apabila melakukan pinjaman di asuransi syariah karena kita sudah mengetahui gambaran besarnya. Yang keempat, kita mengetahui larangan berbuat riba. Yang kelima, mengetahui perbedaan bank syariah dan juga bank konvensional. Setelah kita mempelajari materi-materi tadi, kita dapat menarik kesimpulannya. Kesimpulannya itu, bank syariah dan asuransi syariah memiliki manfaat yang lebih baik daripada bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Karena dalam bank syariah dan asuransi syariah tidak ada sistem bunga yang dianggap riba. Jika kita menggunakan bank dan asuransi syariah, selain terhindar dari dosa riba, kita juga lebih tenang dan aman karena sistem bank dan asuransi syariah berdasarkan hukum Islam yang ada. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan pengucapan dan kesalahan pengejaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.